Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan yang salah satunya disediakan Allah untuk mengasah kedermawanan setiap muslim. Itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas tentang kedermawanan Rasulullah SAW, yang menurut Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu baik di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau itu sudah menjadi orang yang paling dermawan. Wa kan ajwada fi Ramadan, tapi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Disebutkan di bagian akhir hadisnya, beliau lebih dermawan, lebih mudah memberi, bahkan minar rihil mursalah, daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup itu datangnya kadang susah diharapkan. Lagi gerah, lagi panas, kita maunya ada angin, nggak ada. Bahkan sampai harus beli AC, beli kipas angin. Tapi kedermawanan Rasulullah itu tidak ditunggu-tunggu pun selalu hadir di tengah-tengah mereka yang membutuhkannya. Yang namanya angin itu bertiupnya sesekali, tapi kedermawanan Rasulullah itu tidak ada sesekali, bahkan berulang kali. Setiap kali Rasulullah SAW selalu dermawan. Yang namanya angin itu kalau bertiup hanya ke satu daerah, di Madinah misalkan, tapi kedermawanan Rasulullah SAW rata, kena ke semua penduduk Madinah. Dan itu kata Ibnu Abbas erat kaitannya dengan aktivitas Rasulullah di bulan Ramadan yang merutinkan tadarus Al-Quran, liqa dengan Jibril untuk tadarus Al-Quran setiap malam Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak pernah terlewat. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi lailatin min Ramadan hatta yansalikhu fayudarisuhul Quran. Nabi bertadarus Quran dengan Jibril, yang disebutkan dalam hadis yang lain, fayaridu alaihi Rasulullah SAW Al-Quran. Rasulullah setoran bacaan, setoran hafalan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Di bulan biasa Rasul sangat dermawan, dan di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Itu karena kegiatan tadarus Qur'annya. Tadarus Qur'an itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, memiliki kekuatan untuk memberikan dorongan kekayaan hati. Dan ketika orang sudah kaya hati, semakin kaya, maka semakin ringan lagi dia dalam memberi, dalam berbagi kepada sesama. Dan di bulan biasa pun ada tadarus. Rasul lakukan dengan para sahabat, bahkan hadis-hadis tentang tadarus juga banyak. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Satu kaum yang berkumpul di satu masjid Allah, membaca Quran, bertadarus, illa haffatumul malaikah, maka malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan melingkupi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah berbangga dengan mereka yang bertadarus di penduduk langit. Allah memamerkan mereka yang bertadarus di hadapan para malaikat di penduduk langit. Tapi karena tidak setiap malam dilakukannya seperti halnya di bulan Ramadan, maka kedermawanannya sangat dermawan. Namun ketika di bulan Ramadan, karena tiap malam tadarusnya,
ini semakin menjadi-jadi lagi dermawan. Ini sebuah ajaran bagi kita, karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Artinya berarti di bulan Ramadan ini kita lebih giat tadarus dan semakin terasa lagi kedermawanan kita, agar nanti selepas Ramadan bisa meniru akhlak Nabi SAW yang ajwadan nas, yang paling dermawan di antara orang-orang, atau minimalnya lebih dermawan lagi dibanding sebelumnya, karena efek dari tadarus Quran yang kita amalkan. Itu berarti dalam saum Ramadan ini harus meningkat sisi kedermawanan. Dan bagaimana kriteria atau standar kedermawanan seseorang atau kedermawanan standar Rasulullah SAW yang harus diikuti oleh semua orang, inilah yang diuraikan dalam berbagai hadis. Contoh yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu berbagi makanan pokok, makanan yang kita makan setiap hari, makanan yang kalau istilah orang Indonesia resiko dapur sehari-hari. Kata Rasul, tom'amul wahid yakfil isnain wa ta'amul nain yakfil thalathah wa ta'amul thalathah yakfil arba'ah. Makanan untuk satu orang harus cukup buat 2 orang. Makanan untuk 2 orang harus cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang harus cukup untuk 4 orang. Atau dalam hadis yang lain kata Nabi, ta'amul itsnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfil tsamaniyah. Makanan untuk 4 orang itu harus cukup buat 8 orang. Makanan untuk 2 orang harus cukup untuk 4 orang. Jadi artinya Rasul SAW mengajarkan, dan tentu beliau memberikan teladan, bahwa kita dalam resiko sehari-hari itu harus berbagi dengan orang fakir miskin. Kalau anggota keluarganya 2, minimal tambah 1 jadi 3. Kalau anggota keluarganya 3, tambah 1 orang lain jadi 4. Atau idealnya kalau anggota keluarga kita 4, 2 kali lipat 8. Cari juga 4 orang yang lain. Kalau kita 8, berarti tambah jadi 16. Cari juga keluarga yang lain. Dan Rasulullah SAW lebih dari itu. Ya, kita tahu Ashabus Suffah yang tinggal di masjid yang jumlahnya kurang lebih 70 orang, itu penanggung jawab makannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini PR bagi kita semua. Ya, Ashabus Suffah hari ini mereka yang jadi jamaah masjid, atau mereka yang tinggal di asrama pesantren, mereka yang tinggal di asrama kampus, asrama mahasiswa, yang mereka untuk belajar, datang ke Madinah untuk belajar, yang mereka ingin fokus belajar, tapi mereka juga punya krisis dalam masalah keuangan untuk makan. Ini kita harus berbagi makanan dengan mereka. Kalau kita masih berpikir saya anggota keluarga 7, maka yang penting saya cukup untuk 7 orang, ini belum dermawan. Ya. Rasul itu bahkan berpuluh-puluh kali lipat 70 santri yang tinggal di Suffah, beliau ikut menanggung biayanya. Bahkan ketika Rasulullah dapat tambah saya banyak, dan bahkan putrinya yang dicintainya Fatimah minta 1 buat pembantu, kata Rasul, tidak akan saya kasihkan. Bapak mau jual semua hamba saya ini untuk memberi makan ahlu Suffah. Kamu meneng cukup setiap sebelum tidur tasbih saja 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Itu lebih baik daripada kamu punya pembantu dari hamba saya ini. Bapak nggak mungkin memberikan ke kamu sementara ahlu Suffah perut mereka kosong. Yang kedua, kedermawanan Rasulullah SAW juga
terlihat untuk para pembantunya, baik pembantu pribadi beliau ataupun pembantu dalam konteks kerasulan atau kepemimpinan beliau, kenegaraan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man amila lana amalan falyaktasib zaujan, kemudian falyaktasib baitan, kemudian falyaktasib dabbatan. Siapapun yang bekerja di kami, dia harus sampai mampu menikah. Sesudah itu dia harus sampai bisa punya rumah. Sesudah itu dia harus sampai bisa membeli kendaraan. Dan ini Rasul amalkan. Baik itu dengan doa dari Rasul seperti kepada Anas. Anas kan pembantu Nabi yang kemudian menjadi orang paling kaya di Madinah. Atau Rasul sendiri yang memberi mereka kehidupan dari uang Rasul sendiri, atau kalau konteks kenegaraannya Rasul memberikan kebijakan dari Baitul Mal, ya, dari uang negara, silakan untuk kesejahteraan karyawan. Ini ditujukan kepada semua agnia-agnia yang punya usaha, punya karyawan. Kalau memang para agnia ini betul-betul kaya, berbagilah kekayaan dengan karyawan, dengan pembantu. Memang bukan harus sama, bukan muasah, bukan musawah, tapi muasah, berbagi. Jadikan mereka karyawan yang hidup layak, punya rumah, punya kendaraan, bisa berkeluarga, hidup kecukupan. Masalah kemudian mereka nanti ingin menjadi orang kaya, ya tentu mereka harus berusaha mandiri. Tapi hak-hak pokok itu kewajiban kita, ya, atau siapapun yang merasa agnia. Begitulah kedermawanan Rasulullah kepada kaum buruh. Terlebih jika itu ditujukan kepada para pengajar Al-Quran. Maka dari itu banyak Al-Qurra, para pengajar Al-Quran yang mereka bisa profesional dalam qurra'nya, meski memang sebagiannya ada yang masih krisis dalam hal makanan, tetapi itu tidak jadi soal. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang ikut membantu. Abu Hurairah sendiri ini yang mengalami. Beliau kadang diam di pintu masjid, menunggu orang-orang mengajaknya makan. Rasulullah selalu yang paling mengerti, ayo kita makan di rumah saya. Dan Rasulullah SAW ketika tahu ada seorang sahabat meruqyah dengan Al-Fatihah, dikasih 30 kambing. Ini kalau uangkan satu kambing 3 juta, berarti 90 juta. Kata Rasul, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Silakan, ambil itu upah. Itu upah layak bagi kamu karena kamu sudah mengajarkan, membacakan kitab Allah. Ini apresiasi dari Rasul kepada kaum guru, kaum ustadz, mereka yang mengajarkan Quran. Mari kita lihat para pengajar Quran ada di masjid-masjid, di madrasah-madrasah. Sudahkah kita berbagi kekayaan ke mereka? Nggak usah 30 juta, 90 juta. Minimal standar tadi. Mereka punya rumah, mereka punya kendaraan, mereka bisa tetap profesional dalam mengajar, mereka bisa all out menjalankan tugasnya mengajar, mereka bisa berumah tangga. Ini Rasul perhatikan, dan itulah kenapa kata para sahabat Rasul itu paling dermawan. Kemudian hal lainnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sering mewanti-wanti tentang perhatikan anak yatim. Sampai kata beliau, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kafil itu artinya menanggung, meski kita tidak mengurus di rumah, karena saya rasakan sendiri mengurus anak yatim ya ribet lah, harus punya 2 rumah. Kalau satu rumah, kalau itu laki-laki, gimana ke istri saya, kan bukan muhrim. Atau kalau perempuan, gimana ke saya, kan serumah dengan yang bukan muhrim, cukup ribet juga. Tapi minimal kita menanggung, membiayai mereka, memberikan mereka kehidupan.
Anak yatim itu kan rata-rata nggak ada yang menanggung ekonominya, menanggung hidupnya. Coba kita di bulan Ramadan yang mulia ini bertanya dalam hati, sudah berapa anak yatim yang kita tanggung? Bukan hanya diberi buka bersama, diusap kepalanya, udah selesai. Bukan, itu bukan kafir. Nabi menyebut begini, kenapa? Karena Nabi sendiri kafirul yatim. Rata-rata Nabi menikah lagi itu untuk ikut menanggung anak yatim. Ya mau begitu silakan. Atau kalaupun tidak menikah lagi, minimal anak yatimnya ditanggung, dijamin. Agar kita betul-betul bisa dekat dengan Nabi SAW. Dan itu sisi kedermawanan Rasulullah SAW. Dan yang paling mencolok Nabi SAW ketika berjalan bersama Abu Dzar, beliau mengatakan ketika lewat Gunung Uhud, ya Badar, ma yasurruni anna li mithla Uhudin hadza dhahaba. Aku tidak berbagi, aku tidak ingin, aku sama sekali tidak terobsesi punya emas sebesar Gunung Uhud ini. Enggak. Kecuali illa an aqula fi ibadillah hakadha wa hakadha wa hakadha. Aku akan bagikan kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan, sebelah kanan, yang sebelah kiri dan belakang. Kenapa yang depan tidak? Karena yang depan itu mereka yang meminta. Tapi yang kanan kiri yang belakang ini yang enggak terperhatikan, Rasul akan bagikan. Rasul enggak ingin punya harta, uang simpanan, sementara masih banyak orang yang membutuhkan. Rasul ingin bagikan. Rasul bukan berarti tidak kaya, Rasul kaya. Rumah ada 13 kalau dihitung dengan hamba sahayanya. Unta beliau punya 5, kuda juga kurang lebih 5, ternak kambing ada 100, ternak unta juga ada kurang lebih 19. Itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari beliau dan keluarga. Kalau kendaraan banyak itu untuk kepentingan fisabilillah, ya, daripada dikasihkan ke yang lain. Dan Rasul pernah memberikan ke yang lain lalu tidak terurus, makanya Rasul urus sendiri. Kendaraan-kendaraan itu nanti kalau mau jihad pakai semua barang, ya. Itu Rasul kaya. Tapi untuk dalam konteks menumpuk kekayaan uang yang padahal itu masih bisa dibagikan, kan kita hidup bukan dengan uang saja kan. Rasul itu memang uang zaman Rasul bukan segala-galanya. Yang penting kan makan ada gandum, minum ada susu, ada air, sayur ada sayuran, ada kurma, ada anggur, daging tinggal nyembelih, ya. Jadi itu maksud dinar dirham itu, gunung emas itu harta yang nggak dipakai, nggak terpakai. Kita yang punya uang mengendap tidak terpakai, itu menunjukkan nggak ada kedermawanan dari diri kita. Rasul itu nggak mau. Rasul menyimpan hanya yang beliau pakai atau untuk bayar utang. Illa syai'an ursyudu lidain. Sisanya aku akan bagikan kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Inilah kenapa Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah orang yang paling dermawan. Dan itu semua akibat atau efek dari kedekatan Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kita bisa mengasah kedermawanan kita dengan tadarus Quran, meningkatkan kualitas bacaannya, kualitas hafalannya, kualitas zikirnya dalam sholat, kualitas pemahamannya, agar kita semakin kaya lagi. Jika apa yang tadi dijelaskan nyatanya belum kita amalkan, padahal kita mampu mengamalkannya, ini berarti hati kita belum cukup kaya. Ini berarti juga interaksi kita dengan Al-Quran masih sangat minim. Mari kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran agar kita bisa seperti Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.